Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan keinginan kita juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya keinginan pastinya yang baik. Oke. Lanjut, siapa yang tidak hadir hari ini? Kelas 8B. Ilyas, kemana Ilyas? Izin, apa sakit atau Sakit, Bu. sakit? Siapa lagi? Udah tidak ada lagi? Sudah. Mudah-mudahan yang sakit Ilyas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kalian juga di sini yang hadir mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin Allah ya Rabbal Amin. Alhamdulillah kita sudah menginjak semester 2. Artinya kalian bertemu dengan materi baru pada pelajaran Matematika. Kalian di sebelum-sebelumnya di pelajaran kemarin di semester 1 ada yang ingat gak materi apa? Ayo. Di semester 1 judulnya aja. Ada yang ingat gak? Triple Pythagoras. Triple Pythagoras. Ada lagi? Bentuk akar. Ada lagi? Bentuk akar itu masih kebayang yang bagaimana? Masih ya? Pythagoras itu masih kebayang? Masih. Insya Allah. Nanti yang sudah kita pelajari jangan sampai dilupakan. Nah, sekarang di semester 2 materi matematika itu ada yang bab pertamanya kita ambil relasi dan fungsi. Udah pernah mendengar kata itu? Belum pernah mendengar, yakin? Yakin. Relasi dan fungsi. Tapi dalam di matematika sebelum belajar dengan relasi kita harus memahami dulu apa itu himpunan. Kalian paham himpunan? Hah? Ada yang sudah mendengar kata himpunan? Sudah. Apa itu himpunan? Nanti kita akan bahas kalau tidak tahu. Kenapa sih kita harus belajar himpunan untuk apa? Misalkan ya, buka dulu ininya materinya. Kenapa sih intinya kita harus belajar untuk apa? Supaya bisa. Benar ya? Belajar itu asalnya tidak tahu jadi Tahu. Tapi tidak hanya tahu saja, tapi harus dipahami dan yang paling penting diterapkan dalam kehidupan Sehari-hari. Nah ini katanya himpunan. Apa itu himpunan? Yakin tidak ada yang tahu? Pernah atau dengar? Pernah. Tapi tidak tahu artinya? Atau kumpulan pernah? Hah? Kata kumpulan pernah tidak? Kumpulan. Yuk bareng kumpulan. Masa belum pernah? Nah, jadi tujuan pembelajaran kali ini kalian dapat menjelaskan pengertian apa itu Himpunan. Jadi itu aja. Mana himpunan dan mana yang bukan Himpunan. Ya. Mau penasaran tuh? Penasaran. Silakan coba. Ini ada tayangan dulu. Di buku juga sebenarnya ada. Ya. Di sini ada Bapak Maduri Love
hijau ya. Yang hijau itu anak-anaknya. Yang merah itu tahunan. Ya, berarti di sini kalian bisa menyimpulkan nggak? Kalau anaknya Bapak Maduri itu siapa aja? Ya. Berarti Ajim tidak termasuk? Tidak. Kenapa? Menantu. Menantu bukan? Bukan. Ya. Nah di sini juga ada ke bawahnya. Di sini disebut apa? Cucu. Cucu dari siapa? Dari Cucunya dari Bapak Maduri. Maduri. Berarti cucunya ada berapa? Cucunya ada 8. Anaknya ada berapa? 4. Ada 4. Berarti bisa dikatakan anak Bapak Maduri itu ada 4. Cucu Bapak Maduri ada 8. Nah, dalam penulisan himpunan ya, Ibu kasih tahu. Himpunan untuk penamaan himpunan bisa dilambangkan dengan huruf besar dari A sampai Z. Misalkan himpunan A seperti ini ya. Himpunan A sama dengan himpunan A adalah anak Bapak Madhuri, gitu ya. Himpunan A misalkan adalah anak Bapak Madhuri. Jadi di sini disebutkan nama-nama yang tidak HB itu, gitu ya. Paham ya? Nah, di sini juga ada contoh penulisannya. Ini udah paham? Yang ini udah kebayang? Kalian bisa membuat yang seperti ini misalkan nanti di rumah? Gak usah disebutkan ya, misalkan bapak saya teh punya anaknya berapa, ada yang sudah meninggal, sudah menikah dan mempunyai cucu berapa, gitu ya. Jadi bisa seperti ini. Paham ya? Ada pertanyaan dulu? Yakin? Jadi yang tadi, misal himpunan terus. Jadi banyak anggota dari himpunan A adalah 4 orang. Iya, dinotasi kata apa? Dituliskan. Jadi anggota himpunan A ada 4. Disebut dengan kardinalitas himpunan. Ingat, kardinalitas Himpunan Kalau misalkan di sini anaknya 10, berarti ditulisnya 10. Materi ini sebenarnya materi paling mudah di awal pembelajaran. Bisa kan? Tinggal ya. Naon senang? Bisa anggota himpunan B cucu-cucu dari Bapak Maduri, maka dapat ditulis B sama dengan Awafi, Faisal, Alul, Rizki, Hasbi, Alvin, Najwa, Muarif. Jadi banyak anggota dari himpunan B adalah 8 orang. Dinotasikan MB sama dengan 8 orang. Misalkan Putri ya. Putri misalkan punya saudara seayah seibu itu 5. Berarti ditulisnya banyaknya anggota himpunan dari saudara kandung Putri ada 5. Gitu ya. Paham ini? Paham. Oke. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Tidak. Oke. Dengan anaknya teh, hubungan anak teh apa? Hubungan anak teh apa? Anak dari misalkan bapak tadi itu anaknya siapa? Misalkan Putri, bapak nanti Ade, berarti Putri anak dari bapak Ade. Jadi hubungan ya. Ayeuna ieu
Putri dengan Dewi hubungannya apa? Bisa lagi. Dewi dengan Kalista hubungannya apa? Teman sekolah. Seperti itu. Di sini sedangkan himpunan B adalah hubungan sebagai bidadari. Paham tuh? Nah, di buku coba buka di bukunya. Halaman 130. Buka dulu. Kalau ada pertanyaan sebelum dilanjut boleh bertanya dulu. Ada 3 cara menyatakan himpunan. Yang pertama dengan cara deskripsi dengan kata-kata. Contohnya seperti apa? Ibu tadi pernah mengobrolkan atau menyebutkan dengan cara deskripsi atau kata-kata. Contohnya mesti ingat tadi pertama. A adalah himpunan anak dari Bapak Mandiri. Berarti A kumpulan anak-anak dari Bapak Mandiri. Itu kumpulan ya. Kenapa Bu harus kurungnya seperti ini? Ya dalam himpunan ini harus dipakai karena ini menyatakan keanggotaan dari himpunan. Jangan dalam kurungnya seperti ini. Ya. Oke. Yang kedua, ini dengan cara apa? Kata-kata tadi ya. Dengan cara yang kedua dengan cara mendaftar. Dengan cara mendaftar. Cara mendaftar itu bagaimana coba? Iya makan dengan kata-kata. Nah kalau mendaftar berarti betul nama-nama anak. Berarti tuliskan di sini nama-nama anaknya. Sawai tadi. Sulasri itu katalan kan? Berarti disebutkan di sini ada Sulasri, M. Idris, A. Halim, M. Tohir, Salib, M. Halim. Ini dengan cara apa tadi? Daftar. Ini dengan cara apa? Kata-kata. Kalau dengan cara notasi himpunan dengan cara notasi himpunan kumahasi dengan cara notasi himpunan teh. Coba kebayang tuh. Tetap di sininya A sama dengan cara notasi pembentuk himpunan X sedemikian sehingga X adalah anggota anak-anak dan X sedemikian sehingga X anggota anak dari Bapak Win dengan apa? Dengan angka nanti bisa beda lagi ya di sini ada contoh. Bisa ya? Ada contoh dari kalian? Itu tong bingung kan hari pertama. Nah ini yang tadi kita tulis ini ya. Boleh ditulis, boleh dicatat ya. Sambil kalian memperhatikan boleh dicatat atau di akhir juga nggak apa-apa. Ini dengan cara deskripsi, enumerasi, notasi himpunan. Kalian itu harus bisa ketiga-tiganya
sepertiganya, ya. Nanti diganti dengan angka. Awas, jadi lupa lagi. Bisa? Ada pertanyaan? Tidak ada. Udah pas ya. Belum? So. Tulisnya aja poin-poin ini aja. Deskripsi, enumerasi, notasi himpunan. Sudah ya? Sudah. Lanjut. Ada 3 cara menyatakan himpunan kelipatan 5. Tiga cara menyatakan himpunan dari kelipatan 5 ini udah masuk ke angka. Tinggali. Kelipatan 5 mulai dari 20 sampai 40. Nah, ini berarti kelipatan 5 kan udah tahu. Jadi dari 20 berarti 20, 25, 30, 35, 40. Nah, untuk himpunan K bilangan kelipatan 5 dari mulai 20 sampai 40. Ini dengan cara apa? Himpunan. Deskripsi. Ini dengan cara Estimasi. Ini dengan cara Notasi. dibacana kumahaya, dibacana. X himpunan K adalah X sedemikian sehingga 20 lebih kecil dari sama dengan E. X lebih kecil daripada sama dengan 40. X anggota kelipatan 5. Nah, ini disebut elemen X ya. Keanggotaan menyatakan keanggotaan. Namun itu sebenarnya mah bukan gitu tengahnya. Jadi gini aja. Nah, gitu. Kalau bukan keanggotaan dinyatakan dengan dicoret biasa. Juga bisa. Pokoknya himpunan itu kesimpulannya apa? Himpunan adalah kumpulan benda-benda atau benda atau objek yang dapat dinyatakan dengan benar, dengan jelas. Kenapa dikatakan dengan jelas? Karena semua orang, misalkan tadi kan contohnya himpunan benda-benda yang ada di perpustakaan SMP Negeri 3 Naringgo, otomatis semua benda yang ada di sana, ya. Misalkan Jol Putri tadinya benar, ini bendanya. Jol siapa lagi, misalkan guru siswa dari benar, siswa dari yang lain misalkan benar. Berarti itu dapat didefinisikan dengan Jelas. Tapi ibu ngasih contoh yang seperti ini. Kumpulan lukisan indah. Apakah itu himpunan? Bukan. Kenapa? Iya. Misalkan ada 2 orang yang memandang lukisan tersebut, satu lukisan. Menurut Dejan indah banget lukisannya. Ih, apalagi ada cewek cantiknya. Indah banget. Tapi Cek Putri mah biasa aja. Ya kan? Berarti itu dikatakan bukan Himpunan. Karena apa? Iya, beda pendapat. Beda kan? Dari manusia melihatnya berbeda-beda. Seperti halnya dengan pria tampan, ya kan? Wanita cantik. Misalkan seperti ini. Kumpulan manusia yang bertubuh besar. Apakah itu termasuk himpunan? Bukan. Kenapa?
Ada yang termasuk, ada yang tidak. Kumpulan manusia bertubuh besar. Dewi, himpunan atau bukan? Himpunan. Yang ada yang bukan tidak? Kenapa disebut himpunan? Ini kan kalian kecil-kecil. Kalau melihat yang besar, oh iya besar. Tapi ada lagi orang datang lebih besar lagi. Kamu tuh termasuk himpunan karena saya lebih besar. Tidak termasuk besar karena saya lebih besar lagi dari dia. Gitu kan? Ya. Itu berarti bukan Himpunan. Bu, bagaimana kalau mengumpulkan orang-orang gendut misalkan himpunan maunya yang dikumpulkan yang berarti kalian harus membataskan ukuran. Kumpulan orang-orang yang berat badannya dari 80 kilo ke atas. Berarti itu syaratnya harus apa? Makan. Harus ada pengukur. Ukuran diukur dulu baru bisa menentukan apakah itu Himpunan. oh, iya gitu ya. Karena cara pandang seseorang beda. Tuh. Bisa kalian contohkan satu aja yang bukan himpunan dan yang termasuk himpunan. Jangan yang sudah dicontohkan. Kira? Ada tuh contoh dari himpunan. Contoh dari himpunan apa? Ya tuh. Sudah jam senyum-senyum. Ayo tuh. Ya sekedar. Himpunan kumpulan hewan berkaki 4. Benar, berarti bisa ditataan dong. Himpunan hewan berkaki 4 nomor. Sapi. Kucing, kambing, dan seterusnya yang berkaki 4. Itu termasuk naon deh? Himpunan. Yang bukan himpunannya. Ayo. Ayo. Yang bukan himpunannya. Kumpulan apa? So, Dewi apa lagi? Bunga indah. Kumpulan bunga indah. Benar nggak? Benar. Misalkan Putri teh ada beberapa nama bunga ros, bunga melati, bunga kamboja, gitu kan? Ya Putri teh itu indah, tapi menurut lain itu saya mah teh indah. Nah itu bukan Himpunan. Ada tidak? Tuh. Betul, ada lagi tidak? Tidak. Tidak ada. Ya sekarang ada tugas dari ibu berkelompok ya, sesuai duduk kue gitu kan. Jadinya dibuka halaman 143. Coba diketahui himpunan A bilangan cacah kurang dari 5. Apabila menggunakan cara enumerasi maka himpunan A dapat ditulis menjadi A. satu terus Koma. ai bilangan cacah itu kumaha? Dimulai dari angka berapa? Dimulai dari angka 0 dan Seterusnya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Ini bilangan cacah. Himpunan bilangan cacah yang kurang dari 5. Berarti sok diskusikan. Seberapa yang kurang dari 5 bilangan cacah? Hah? 1, 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa 5-nya tidak? Karena kurang dari 5. Nah, apabila dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunannya, maka himpunan A dapat ditulis menjadi coba dibaca. X sedemikian sehingga X Lebih kecil. kurang dari titik-titiknya di sini non. 5. Angka 5 dan X anggota B. B. Oh, ini salah, maaf.
Berarti X anggota himpunan A. Ini maaf ya, bukan B. Salah si Idina ngetikna. Jadi E anggota himpunan A. A itu dilambangkan dengan bilangan cacah kurang dari 5. Bisa ya? Bisa. Dari kesimpulan, ada pertanyaan dulu. Contoh mungkin? Boleh pertanyaan, boleh menambahkan. Silakan. Cara bilang aku mah Bu. Cara ngabilang nak? Ya. Ngabilang apa maksudnya? Bilang anu etana anu B. Anu A merenan. Ya. Kan ya kan dengan cara notasi, ini dengan cara enumerasi. Berarti maksudnya anggota-anggotanya. Berarti anggota-anggota X kurang dari 5. Teh bilangan cacah. Bilangan cacah yang kurang dari 5 berarti dari 0, 1, 2, 3, 4. Paham ya? Ada lagi? Atau menambahkan? Gimana kalau gini? Bilangan cacah kurang dari 10 berarti berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bisa ya? Bisa. Jadi tadi kita udah belajar tentang Himpunan. Tentunya himpunan. Di dalam himpunan itu tadi itu belajar pengertian Himpunan. tahun pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan Benda atau objek yang tidak dapat didefinisikan secara jelas. Mantap nah. Itu ya, penulisan himpunan ada berapa? 3. Pertama, Deskripsi. 2. Definisi. 3. Notasi himpunan. Selanjutnya yang membedakan himpunan dan bukan himpunan, ya. Tadi udah disebutkan contohnya, ya. Karena himpunan dapat didefinisikan dengan jelas, otomatis yang tidak dapat didefinisikan dengan jelas itu bukan Himpunan. ya. Nah, untuk alhamdulillah pembelajaran kali ini kita dinyatakan selesai, ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat ke pelajaran selanjutnya, karena pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang judulnya tentang relasi, tapi ada sangkut pautnya erat dengan Himpunan. Jadi jangan sampai lupa. Kalau lupa nanti tinggalan lagi dari selanjutnya. Dan ini untuk latihan di rumah, boleh ya. Misalkan tadi kumpulan apa, susunan dalam keluarga gitu ya, boleh ya dicoba. Ya, siap? Siap. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Bisa? Bisa. Akan diterapkan? Akan. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kita ucapkan alhamdulillah.